Zunnun bersama seorang ahli ibadah diceritakan oleh Zunnun al-Mishri, pada suatu kesempatan aku pergi ke Hijaz tanpa ditemani seorang pun. Dalam perjalanan, aku terdampar di gurun pasir, bekal telah habis dan aku hampir mati. Saat itulah, di tengah Sahara tampak sebuah pohon dengan dahan rendah, ranting merunduk, dan daun lebat. Dalam hati aku bergumam, aku akan berjalan ke pohon itu dan berteduh di bawah naungannya, sampai takdir Allah ditentukan. Aku pun sampai ke pohon tersebut dan ketika hendak berteduh di bawah rindangnya, tiba-tiba kantung air minumku tertusuk salah satu ranting. Lubanglah kantung tersebut sehingga seluruh air yang ada habis tidak tersisa. Kematian kurasakan semakin dekat saja. Aku lalu merebahkan badan di bawah pohon sambil menunggu datangnya malaikat maut mencabut nyawaku. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari sebuah hati yang sedih. Wahai sesembahanku, penolongku dan penciptaku, jika ini semua yang engkau redohi dariku, maka tambahkanlah sampai engkau benar-benar reda kepadaku, wahai zat yang maha penyayang. Begitu mendengarnya, aku bangkit, ku cari sumber suara tersebut. Ternyata aku mendapati seorang berwajah tampan berbadan tegak berbaring di atas pasir. Sementara itu, sejumlah burung nasa mengerumuni dan mematuki dagingnya. Aku segera mengucapkan salam kepadanya dan dia menjawabnya. Wahai Zunnun, ketika bekal telah habis dan air telah tumpah, kamu merasa akan mati dan binasa. Aku segera duduk di dekat kepalanya. Tangis tak dapat kutahan kerana tangisan laki-laki itu dan kasihan terhadap nasib dirinya. Tiba-tiba senampan makanan tergeletak di hadapanku, lalu laki-laki itu menjejak tanah dengan tumitnya dan keluarlah sumber air yang sangat putih, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Lalu ia berkata, wahai Zunnun, makan dan minumlah, kamu harus sampai ke Baitullah. Akan tetapi, aku mempunyai permintaan, jika kamu memenuhinya untukku, kamu akan mendapatkan pahala dan ganjaran. Aku segera bertanya, apa itu? Lalu ia menjelaskan, jika aku mati, mandikanlah aku dan kuburlah jenazahku agar terhindar dari binatang buas dan burung. Lalu silakan kamu melanjutkan perjalananmu. Setelah kamu menunaikan haji, pergilah ke Baghdad dan masuklah dari pintu Zafaran. Di sana kamu akan menemukan banyak anak kecil sedang bermain-main. Mereka mengenakan pakaian yang beragam. Di sana kamu juga akan menemukan seorang pemuda belia. Tidak ada yang dilakukannya kecuali sibuk berzikir kepada Allah. Ada kain melingkar di pinggang dan pundaknya. Di wajahnya terdapat 2 garis hitam kerana sering menangis. Jika kamu menemukannya, maka dia itu adalah anak kesayanganku. Sampaikan salamku padanya. Zunnun melanjutkan ceritanya. Begitu selesai berbicara, laki-laki itu mengatakan, aku bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Seketika itu ia menarik nafas yang dalam dan akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucapku. Aku pun segera memandikan jenazahnya dengan air tadi, kemudian kukafani dengan pakaian yang ada di tasku lalu kukubur. Setelah itu, aku melanjutkan perjalanan ke Baitullah. Selesai menunaikan manasik haji, seorang diri aku menziarahi makam Rasulullah. Dari Madinah aku meneruskan perjalanan ke kota Baghdad. Sampai di Baghdad tepat pada hari raya. Di sana aku menjumpai banyak anak kecil sedang bermain dengan mengenakan pakaian yang beragam. Kutatap mereka semua itu. Lalu muncullah anak seperti yang digambarkan oleh lelaki yang kutemui di gurun. Ia hanya duduk saja, tidak tertarik dengan hadiah. Yang dilakukannya hanyalah zikir kepada Allah. Tampak rona kesedihan pada wajahnya disertai 2 garis hitam bekas tangisan. Di saat itu, ia bersenandung. Seluruh manusia bergembira dengan hari raya sedangkan aku bergembira dengan Yang Maha Esa. Semua orang menghias pakaian untuk hari raya sementara aku berhias dengan pakaian duka dan merana. Seluruh manusia membersihkan badan untuk hari raya, sedangkan aku membersihkan hati dengan air mata. Zunnun melanjutkan kisahnya. Aku segera menyampaikan salam kepadanya. Ia pun membalasnya dan berkata, selamat datang, wahai utusan ayahku. Merasa heran, aku segera bertanya, siapakah yang memberitahumu bahawa aku adalah utusan ayahmu? Dia menjawab, yang memberitahuku adalah yang sama memberitahuku bahawa kamu telah mengubur ayahku di Sahara. Wahai Zunnun, apakah kamu mengira telah menguburkan ayahku? Demi Allah, ayahku telah diangkat ke Sidratul Muntaha. Ayuh kita ke nenekku.
Dengan menggandeng tanganku, anak itu berjalan menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, ia mengetuk pintu dengan lirih. Tak lama kemudian, seorang nenek tua keluar menemui kami. Begitu melihatku, wanita renta itu berkata, "Selamat datang, wahai orang yang telah melihat buah hatiku." Aku bertanya, "Siapa yang memberitahumu bahawa aku telah bertemu dengannya?" Dia menjawab, "Yang memberitahuku adalah yang memberitahu bahawa kafan itu akan dikembalikan kepadamu, wahai Zunnun. Demi Allah, kain yang dipakai anakku menjadi kebanggaan para malaikat di alam yang tertinggi." Nenek itu kembali bertanya, "Wahai Zunnun, ceritakanlah bagaimana kamu meninggalkan anak dan buah hatiku." Aku menjawab, "Ku tinggalkan ia di Sahara, di antara pasir dan bebatuan. Dia telah memperoleh harapannya dari Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." Setelah mendengar jawabanku itu, si nenek memeluk anak kecil itu lalu tiba-tiba keduanya menghilang begitu saja. Pandanganku tertutupi dari kedua orang itu. Aku tidak tahu apakah keduanya diangkat ke langit ataukah ditelan bumi. Di setiap sudut rumah, ku cari si cucu dan si nenek itu, tapi nihil, keduanya tak berhasil ku temukan. Tiba-tiba aku mendengar suara menyeru, "Wahai Zunnun, jangan melelahkan diri, malaikat saja tidak bisa menemukannya." "Lalu, ke mana mereka berdua?" tanyaku. "Para syuhada mati kerana pedang kaum musyrikin," jawab suara itu. "Sedangkan para kekasih mati kerana rindu kepada Rabbul Alamin. Mereka dibawa kendaraan cahaya menuju surga di sisi Rabb yang Maha Kuasa." Zunnun kembali bercerita, "Aku segera mencari kantung kulit milikku yang hilang. Ketika ku temukan, ternyata di dalamnya terdapat kain kafan jenazah orang itu dalam keadaan terlihat seperti semula. Semoga Allah meredai mereka."